Awal mula, kasus ini terbongkar setelah salah satu korbannya pulang ke rumah pada saat Hari Raya Idul Fitri pada 2021 silam. Ketika itu, orang tua korban menyadari ada yang berbeda pada anaknya. Akhirnya diketahui bahwa sang anak telah berbadan dua. Nah, disitulah akhirnya dengan ditemani oleh kepala desa dan mereka melapor ke Polda Jabar. Nah, itu awal seperti itu, kata Ketua P2T P2A, Garut Dia Kurniasari Gunawan, dalam pemberitaan Kompas.com 9 Desember 2021. Mengetahui itu, orang tua korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polda Jabar serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Setelah menerima laporan itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga terungkap bahwa korban diperkosa oleh Heri Wirawan. Ternyata, korban pemerkosaan Heri berjumlah 13 orang. Dari jumlah tersebut, 9 bayi lahir dari 8 korban. Jadi, ada anak yang melahirkan 2 kali, rentan usia korban 14-20 tahun. Yang terakhir melahirkan itu di usia 14 tahun, ujarnya. Dia mengatakan para korban rata-rata telah menjadi santri di pesantren tersebut sejak tahun 2016 sampai kasusnya terungkap pada bulan Mei lalu. Sejak 2016 dan iming-iming jadi polwan, pemerkosaan yang dilakukan Heri sudah berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2021 dan terjadi di beberapa tempat seperti ruangan yayasan, hotel, hingga apartemen. Dalam melakukan aksinya, para korban diiming-imingi biaya pesantren, sekolah gratis, dan jadi polisi wanita, hingga dibiayai kuliah. Korban diiming-imingi menjadi polwan, kuliah dibiayai sama pelaku, terus mau kerja di mana nanti bapak yang ngurus gampang, kata kuasa hukum korban, Yudi Kurnia 21 Desember 2021. Selain memerkosa 13 anak, pelaku juga menyalahgunakan bantuan sosial dan program Indonesia Pintar dari Kementerian Agama. Dalam persidangannya yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Heri Wirawan mengakui perbuatannya yang telah memerkosa 13 santriwatinya. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dodi Gozali Emil mengatakan, pada sidang itu, terdakwa meminta maaf atas tindakannya. Ia mengaku ia hilaf. Iya kan kalau di sidang dia sampaikan seperti itu, minta maaf. Ya dengan berbelit-belit apa yang melatar belakangi dia melakukan itu. Dia jawabnya hilaf, itu yang dia sampaikan, kata Dodi 4 Januari 2022. Setelah JPU melakukan banding ke PT Bandung, Heri pun akhirnya divonis hukuman mati. Sebelumnya, Heri divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Menerima permintaan banding dari jaksa atau penuntut umum, menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati, ucap Hakim PT Bandung yang telah diketuai oleh Heri Swantoro. Berdasarkan dokumen putusan yang diterima Senin 4 April 2022. Pembacaan vonis dilakukan secara terbuka pada hari ini. Dalam dokumen, hakim juga memperbaiki putusan sebelumnya yang menghukum Heri pidana seumur hidup menjadi hukuman mati, menetapkan terdakwa tetap ditahan, tuturnya. Bukan hanya divonis hukuman mati, hakim juga membebankan uang pengganti kerugian atau restitusi kepada terdakwa. Membebankan restitusi kepada terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede, ucap hakim dalam dokumen putusan yang diterima. Dalam putusan itu, Heri diwajibkan membayar restitusi kepada 13 korbannya dengan nominal yang beragam. Namun, biaya restitusi itu jika ditolakkan mencapai 300 juta. Sebelumnya, dalam sidang putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung, restitusi dibebankan kepada negara. Dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Komnas Hak Asasi Manusia mengecam aksi bejat guru di Bandung yang memperkosa 12 santriwati dan mengeksploitasi anak dari para korban untuk meminta sumbangan. Komnas Hak Asasi Manusia mengatakan perbuatan itu merupakan praktik nirkemanusiaan. Komnas Hak Asasi Manusia mengecam kekerasan seksual yang terjadi. Apalagi korbannya juga sudah banyak. Dan juga dampak dari kekerasan tersebut sekarang sudah ada beberapa anak yang malah kemudian dieksploitasi. Komnas Hak Asasi Manusia mengecam praktik-praktik kemanusiaan seperti itu, kata Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia BK Ulung Hapsari, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 9 Desember 2021. Hakim telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Heri karena telah melanggar pasal 81 ayat 1, ayat 3, ayat 5. Jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.